Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur di channel Kang Asep Sunardi. Oke lur, bagi yang baru mampir ke channel ini, nah di sini saya membahas berbagai macam tutorial ya. Nah salah satunya yaitu buka saja di playlist ya. Di sini ada playlist e-raport. Nah di sini pada video sebelumnya yang terakhir itu saya sudah membahas tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh OPS selaku admin e-raport. Nah untuk video kali ini saya akan membahas tentang user sebagai guru ya. Jadi saya akan membahas usernya sebagai guru. Silahkan simak video ini sampai selesai supaya nanti tidak gagal paham. Jangan lupa siapkan kopi, teh, ataupun susu karena video ini akan panjang ya. Oke lur, jadi kemarin saya telah mengikuti kegiatan BIMTEK terkait dengan aplikasi e-raport ya. Salah satunya yaitu membahas tentang membahas tentang usernya sebagai guru. Jadi apa saja yang harus guru kerjakan, apa saja yang harus guru atau wali kelas isi. Nah, di sini akan saya bahas ya. Oke, jadi yang pertama pastikan operator sekolah kita sudah menginstal aplikasi e-raport di laptopnya yang sudah terinstall aplikasi Dapodik. Mana ya? Nah, ini. Jadi aplikasi e-raport itu harus berdampingan dengan aplikasi Dapodik. Jadi terinstall dengan satu laptop ya, Dapodik dan e-raport. Ini khusus untuk operator sekolah atau selaku admin e-raport. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk guru-guru tidak ada aplikasi Dapodiknya? Apakah bisa mengerjakan aplikasi e-raport di rumah masing-masing karena kondisinya sekarang sedang pandemi? Bisa saja, silahkan kasih unjuk video saya sebelumnya. Mana ya? Ini nih. Ini ada part 7 dan part 8. Part 7-nya cara sharing e-raport bisa dibuka di HP Android. Atau tonton juga yang part 8-nya mengerjakan e-raport di rumah masing-masing. Nah, ini adalah cara men-setting ya khusus untuk operator atau admin sekolah. Silahkan berikan video ini kepada operator sekolah masing-masing karena kita tidak akan bisa mengerjakan aplikasi e-raport di rumah tanpa disetting seperti video yang di sini yang saya jelaskan. Oke, saya anggap saja misalkan sudah punya IP address-nya ya, karena di sini di video ini yang paling penting adalah IP address, bukan IP address, apa sih namanya? Linknya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh link yang dibagikan oleh operator sekolah. Ada tulisan e-raport SD Direktorat SD bla bla bla. Nah, kalau misalkan kita buka linknya maka akan terbuka seperti ini. Walaupun kita tidak terinstall dengan aplikasi Dapodik. Dengan catatan kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Oke, mungkin itu untuk yang pertama ya. Pastikan operator sudah men-settingnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini pastikan juga kita sudah punya akun sebagai guru ataupun sebagai wali kelas. Nah, saya akan bahas sebagai guru terlebih dahulu. Akunnya silahkan minta ke operator sekolah, nanti isinya seperti ini ya kalau misalkan di download. Kalau misalkan operatornya belum tahu, silahkan buka juga video saya sebelumnya. Mana ya?
Ini bisa yang part 2 menggenerate juga bisa, atau yang di part 10 nih, di sini saya bahas lengkap tentang admin e-rapot. Tapi belum yang ngebahas tentang yang ngeroknya yang ini, mana yang 48, 47, 48 di sini di part 10 tidak saya bahas. Jadi buka saja. Oke, saya anggap di sini kita Bapak Ibu guru sudah mempunyai linknya seperti ini. Kemudian siap login, usernya juga sudah siap. Dan usernya ini untuk guru kelas ya, yang mengajar di kelas, bukan guru mapel seperti PAI ataupun PJOK ya. Nah, di sini saya contohkan. Di sini biasanya untuk user ID-nya itu saya akan coba untuk kelas mana ya? Kelas 1. Nah, ini adalah guru kelas 1 ya. Dia user ID-nya itu menggunakan NIP. Nah, kita masukkan di sini NIP-nya, kemudian password-nya itu 123 123 456 dan usernya kita pilih sebagai guru. Kemudian kita klik saja login. Nah, kalau misalkan lama seperti ini, ketika kita klik login, kita klik saja di sini yang X, kemudian kita ulangi lagi. Kita ulangi, mana sih? Oh, ini udah, ini user, dah, kita login. Nah, biasanya kalau 2 kali itu cepat. Ini saya contohkan kelas 1 ya. Nah, di sini pada halaman dashboard di sini sudah tampil informasi dari sekolah kita. Kemudian untuk ubah password di sini ini tidak perlu diubah ya. Ini bisa saja diubah oleh Bapak Ibu guru, cuman jangan sampai lupa. Tapi saya sarankan sih nggak perlu diubah ya, supaya nanti operator sekolah tidak kerepotan ya kalau misalkan Bapak Ibu guru lupa dan tidak menyimpan passwordnya. Jadi ya udah biarkan sajalah, dah gampangnya. Kemudian kita masuk data kompetensi dasar. Nah, ini adalah yang paling penting nih. Salah satu yang paling penting untuk guru. Di sini ada catatan, ada menu kurikulum nasional, ada penyederhanaan Balitbank, ada penyederhanaan mandiri ya. Di sini ada beberapa menu. Nah, kurikulum mana yang kita pakai untuk di sekolah kita? Kok udah? Ini bakelah. Pendatan pantona. Nah, untuk memilih kurikulum, yang pertama kita jangan pilih kurikulumnya dulu ya. Kita harus buka pilih mata pelajarannya dulu. Di sini saya contohkan PKN deh ya, yang panjang nih. PKN, kemudian secara otomatis di sini kurikulum nasionalnya sudah muncul ya. Jadi menu yang terpilih ketika kita pilih mata pelajaran, yang terpilih langsung kurikulumnya adalah kurikulum nasional. Kalau misalkan di sini tulisannya aktifkan, berarti di sini kurikulum nasionalnya tidak aktif. Kalau misalkan tulisannya seperti mana ya? Oh, kita pilih lagi mata pelajarannya. Nah, kalau tulisannya seperti ini berarti ini kondisinya kurikulumnya yang sedang aktif. Nah, karena masa pandemi ini kebanyakan menggunakan kurikulum Balitbank, jadi kurikulum nasionalnya itu dinonaktifkan seperti ini. Oke. Nah, kita pilih lagi mata pelajarannya, kemudian kita pilih kurikulum nasionalnya, kita nonaktifkan sampai muncul tulisan aktif kompetensi seperti ini, berarti kurikulumnya tidak aktif. Kemudian karena kita menggunakan kurikulum Balitbank ya, kita pilih kurikulum Balitbanknya. Di sini tulisannya sudah nonaktifkan, berarti statusnya di sini sudah aktif semua. Nah, oke Lur, jadi ini adalah tampilan dari kurikulum Balitbank ya. Kalau misalkan kita mau mengeditnya, di sini kita rubah ya. Kita edit data kompetensi seperti ini. Nah, misalkan di sini, ini dia kembali lagi ke kurikulum nasional ya. Jadi
mata pelajarannya udah bener, cuman di sini dia masuknya ke kurikulum nasional. Nah, kita masuknya ke penyederhanaan Balitbang lagi. Nah, ini kan statusnya aktif. Di sini kita jangan sampai keliru ya, karena ketika kita pilih tombol menu ya, menu seperti tadi edit, pasti arahnya ke kurikulum nasional. Jadi harus kita pilih lagi ke penyederhanaan Balitbang seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan saja. Contohnya spiritual ini kan karena kelas 1 ya, kelas 1 semester 1, bener nggak yang ini 1.1. Kemudian ini apakah mau diaktifkan atau tidak, tinggal pilih saja ya. Kemudian misalkan di sini mana spiritual, sosial, pengetahuan. Nah, misalkan di pengetahuan kelas 1 semester 2. Nah, ini yang apa sih, yang KD 3.3 ini misalkan masuknya ke semester 1 ya, tinggal kita pilih saja semester 1. Kalau misalkan emang masuknya semester 2 ya pilih semester 2. Udah gitu-gitu aja sih sebenarnya. Ya, tapi ini harus teliti ya, karena ini menu kelas, kemudian ini menu pilihan ya, bukan menu. Ini menu pilihan kelas, ini pilihan semesternya. Nah, ini harus benar-benar ini nih, harus benar-benar teliti, karena kalau misalkan nggak teliti pasti bakal kerok nanti dalam penilaiannya. Nah, kemudian kalau misalkan KD 3.3 kondisinya tidak aktif, ya udah tinggal pilih saja tidak aktif seperti ini. Kalau misalkan aktif ya udah aktif. Oke, itu untuk kompetensi dasar. Jadi kalau misalkan kita guru kelas 1, ya udah pilihnya di kelas 1 aja editnya. Nah, jangan loncat-loncat ke kelas 2, kelas 3, itu nggak usah kita edit, itu biar bagian guru kelasnya masing-masing. Kalau sudah kita pilih simpan di sini yang paling bawah. Kita klik saja simpan. Oke, ini untuk mata pelajaran PKN ya. Nah, untuk mata pelajaran yang lainnya seperti SBK seni budaya ya, muatan lokal atau bahasa daerah, bahasa Indonesia dan yang lainnya, ini tinggal disesuaikan saja, caranya sama seperti tadi. Kalau sudah, kita klik simpan saja seperti itu. Jangan lupa kalau misalkan mau kita edit, kita klik edit dan simpan nanti di akhir. Oke, ini untuk menu kompetensi dasar. Jangan sampai keliru antara kurikulum nasional, kurikulum Balitbang, dan penyederhanaan mandiri. Saya ulangi sekali lagi supaya benar-benar paham ya. Untuk data kompetensi dasar, kita pilih dulu mata pelajarannya ya, seperti ini. Matematika ada yang kedua. Kemudian untuk kurikulum nasional atau penyederhanaan Balitbang, kita menggunakan yang mana? Kalau misalkan kita pilih kurikulum nasional, ya berarti kita aktifkan. Kalau tidak, ya udah kita pilihnya yang Balitbang seperti ini. Kalau sudah masuk ke Balitbang, kita edit kompetensi, kemudian di sini masuk lagi malah ke kurikulum nasional. Kita pilih lagi ke penyederhanaan Balitbang, dan kalau sudah kita edit bla bla bla, kita pilih sesuaikan dan kita simpan di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut yang ke rencana penilaian. Nah, ini rencana penilaian yang kaitannya dengan kompetensi dasar juga. Di sini menu yang pertama adalah rencana nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan. Kita pilih kelasnya, kelas 1, karena kita tadi loginnya ke guru kelas 1 ya. Kemudian tadi yang sudah dieditnya adalah KD-nya itu adalah PKN ya, PKN. Kemudian kita pilih jumlah penilaiannya misalkan 4. Nah, untuk jumlah penilaian silahkan disesuaikan saja. Kita mau penilaian hariannya itu berapa kali per semester ya. Itu tergantung Bapak Ibu guru. Nah, kalau saya sih disesuaikan saja dengan jumlah KD.
Nah, di sini KD-nya ada dua ya, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, kemudian ada mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman. Ini tinggal disesuaikan saja mau berapa kali penilaian harian. Kalau misalkan misalkan saya di sini 2 penilaian harian, ini per semester ya. Misalkan di sini teknik penilaiannya mau tes tulis, yang ini penilaian harian ini juga yang kedua adalah tes tulis. Kemudian untuk tes tulis ini kita pilih KD mana yang akan kita gunakan. Misalkan yang penilaian harian penugasan deh. Nah, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Misalkan penilaian harian pertama yaitu tes tulis, yaitu isinya KD-nya KD 3.3. Kemudian penilaian harian 2 yaitu bentuknya penugasan. Nah, ini isinya adalah KD 4. Nah, seperti ini. Ini untuk KD 3.3 juga bisa untuk penugasan ditambahkan seperti ini. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke PTS. Nah, PTS ini biasanya kan per setengah ya. Misalkan di sini 1. Nah, kemudian yang pasnya itu pas itu di semuanya seperti ini. Nah, kemudian kita kalau sudah klik simpan. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, ini untuk kelas 1 tadi mata pelajarannya. Nah, kalau misalkan kita pilih lagi pendidikan PKN ya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita sudah menyimpan ya. Jadi keterangannya di sini aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan rencana penilaian. Karena tadi kita sudah menyimpan, sudah men-setting. Kalau misalkan mau kita rubah lagi ya udah tinggal kembali lagi ke sini. Kemudian kita pilih lagi dan seterusnya terakhir simpan. Nah, kita coba matematika. Misalkan di sini saya penilaian hariannya 3. Saya sesuai jumlah KD. Penilaian harian pertama adalah tes tulis, isinya adalah KD, misalkan menjelaskan pola bilangan, barisan, bangun dan seterusnya. Misalkan ini penugasan. Menentukan panjang, menentukan panjang biasanya kan tes tulis, kalau ini biasanya penugasan. Ini disesuaikan saja dengan KD. Membandingkan panjang ya udah di sini aja. Terus PTS-nya, terus pasnya seperti ini dan terakhir simpan. Oke, ini untuk pelajaran yang kedua matematika. Untuk yang ketiga misalkan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini muncul KD-nya banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 KD ya, tinggal disesuaikan saja penilaian hariannya mau apa. Misalkan penilaian hariannya mau 3 seperti ini atau mau 4 seperti ini ya, tinggal disesuaikan. Berarti ada penilaian harian pertama 2 KD misalkan seperti ini. Nah, oke. Karena ini untuk guru kelas ya, nanti biar diserahkan kepada guru kelasnya saja. Oke, ini untuk rencana penilaian pengetahuan ya. Untuk rencana nilai keterampilan, kita masuk ke menu keterampilan seperti ini. Kemudian kita pilih kelas dan pilih mata pelajarannya. Misalkan di sini PKN lagi. Jumlah penilaiannya ini sama saja ya sebenarnya untuk pengetahuan dan keterampilan isinya. Kita pilih di sini, cuman yang membedakan adalah kelompok atau teknik penilaiannya. Di sini adalah ada praktek, proyek dan produk. Nah, ini disesuaikan dengan KD-nya. Misalkan menuliskan pengalaman. Kalau menuliskan pengalaman biasanya apa nih? Nah, apakah praktek, apakah proyek, ataukah produknya? Ini disesuaikan, misalkan proyek. Ini menuliskan pengalaman kerjasama dalam keberagaman rumah. Misalkan di sini proyek.
Nah, ini misalkan seperti ini dan kita klik simpan. Seperti itu. Sama saja ya. Nah, terus di sini ada menu lihat rencana keterampilan. Nah, di sini ada pilih kelas, kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, ini adalah rencana penilaian yang sudah kita buat. Penilaian yang pertama yaitu proyek. Penilaian yang kedua yaitu proyek. Seperti itu ya. Untuk yang nilai pengetahuan juga sama. Ada menu seperti ini, lihat rencana penilaian. Ini yang sudah kita buat per mata pelajaran. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti, yang akan kita yang akan kita ujikan kepada peserta didik kita ya, sesuaikan dengan KD dan jumlah penilaiannya. Dan untuk penilaian pengetahuan keterampilan, karena di sini kan per KD. Nah, untuk nilai PTS dan PAS juga itu disesuaikan dengan KD-nya masing-masing. Seperti ini. Nah, jadi untuk kemarin sih dibahas di BIMTEK, biasanya itu untuk PTS dan PAS itu nilainya kumulatif ya. Kumulatif itu berarti dari beberapa KD. Nah, untuk selanjutnya diharapkan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu dinilai sesuai KD-nya masing-masing. Misalkan untuk PTS, kemarin saya menemukan di mana ya? Mana. History. Oh, ini. Kemarin raport semua mekanisme prosedur. Nah, ini kalau tidak salah nih. Oh, bukan. Mana ya? Linknya. Oh iya ini. Iya. Nah, seperti ini lur. Jadi untuk contoh jadwal penilaian, ini adalah jadwal penilaian akhir semester. Nah, nanti dibuat seperti ini yang diharapkan ya. Misalkan hari Jumat, jam ke-1, ini jam ke-2. Jam ke-1 kelas 1 2 itu dari jam 7 sampai jam 8. Waktunya 60 menit. Pintar. Nah, untuk mata pelajarannya misalkan seperti ini, tema 1 PKN Bahasa Indonesia. Nah, jadi ulangannya itu per tema ya, lur. Nah, seperti ini. Kemudian jam keduanya untuk kelas 1 dan kelas 2 misalkan masih tema 1 tapi pelajarannya itu matematika, SBDP dan PJOK. Isinya dari setiap mata pelajaran itu ada KD-nya masing-masing. Jadi dicampur seperti pembelajaran per tema sehari-hari. Nah, seperti itu. Bukan yang seperti sekarang misalkan ulangan hari ini matematika, besok PKN, besok SBDP. Nah, bisa saja seperti itu per mata pelajaran, tapi isinya itu per kompetensi dasar seperti itu. Jadi misalkan matematika tadi KD-nya ada KD berapa sih? PKN tadi KD-nya ada KD 3 titik mana. Oh, ini dulu. Ini ya untuk kelas 1. Nah, misalnya semester 1 deh. Nah, misalkan ulangannya untuk PTS. Karena di semester 1 itu cuman ada 2 KD. Misalkan PTS-nya 3.1, kemudian pasnya 3.1 dan 3.2. Ini soalnya berbeda dari setiap KD.
Nah, jadi seperti itu ya, Lur. Oke, tidak panjang lebar tentang masalah penilaian. Itu untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk di sini pilih KD dan butir sikap spiritual. Nah, di sini adalah penilaian spiritualnya. Seperti biasa kita pilih kelas, kemudian kita pilih mapelnya. Di sini adalah PKN dulu deh ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya tampilannya. Kalau di sini kita tinggal pilih saja di sini mana yang akan kita gunakan. Biar cepet ya, tinggal checklist saja seperti ini. Untuk kompetensi dasarnya apa? Menerima keberagaman karakteristik sebagai anugerah Tuhan. Ini kita gunakan. Untuk terus butir sikap spiritualnya apa saja? 5.1 sampai 5.4 ini mau kita gunakan semua. Ya udah, berarti tinggal di checklist, terakhir disimpan. Udah gampang gini aja. Nah, gampang kan? Kemudian kita pilih kelasnya lagi, kita pilih apa ini? YT muatan lokal bahasa daerah, bahasa Sunda. Nah, ini tinggal kita klik saja seperti ini dan simpan. Gampang. Yang sulit itu apa? Nggak ada yang sulit. Oke, lanjut kita ke sikap sosial. Isinya sama saja karena ini penilaian sikap ya. PKN kita pilih saja seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada butir sikapnya. Di PKN ada nggak tanggung jawab, disiplin? Ini yang akan nilai tanggung jawab siswa bagaimana, disiplin siswa bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini ya kita simpan lagi. Oke, ini adalah untuk rencana penilaian pengetahuan, keterampilan spiritual dan sosial. Ini sudah kita bahas ya. Selanjutnya untuk perencanaan sudah. Selanjutnya kita masuk ke input. Input berarti memasukkan nilai. Ya, di sini ada input nilai pengetahuan. Di sini kelasnya kelas 1, terus mata pelajarannya kita pilih misalkan PKN lagi. Penilaiannya ini kita pilih penilaian, misalkan penilaian pertama, penilaian harian 1. Nah, di sini tinggal kita tulis. Misalkan si A, si B, si C. Si Azkia nih nilainya berapa? Misalkan 80. Udah nah ayo. Nah, ini kan udah tuh 80,00. Nah, kalau sudah simpan atau enter sama aja ya. Ini tinggal kita nilai satu-satu. Terus masuk lagi penilaian harian kedua. Nah, kita masukkan lagi nilainya berapa. Misalkan tadi 90. Misalkan ya, kita simpan. Nah, ini untuk penilaian hariannya. Mana ya? Kita close atuh. Kita stop dulu. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kita coba untuk penilaian PTS. Nah, PTS berapa nilainya? Tinggal dimasukkan aja gini kan. Nah, ini KD-nya nih, KD-nya. Nah, ini KD-nya yaitu 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Nah, kemudian untuk pasnya. Nah, karena pas tadi yang kita checklist itu 2, 3.3 dan 3.4. Nah, jadi muncul di sini untuk penilaian akhir semester. Pas ya, untuk KD 3.3 berapa, untuk KD 3.4 berapa. Nah, jadi penilaiannya seperti ini per kompetensi dasar, bukan per satu mata Nah, per mata pelajaran tapi isinya itu beberapa KD ya, bukan satu kumulatif. Misalkan PKN
nilainya langsung mau KD berapapun itu, misalkan yang dibahas 3.4 dan 3.3 dan 3.4, nilainya cuma satu, misalkan hasil pas itu ya udah nilainya misalkan 80, udah 80 saja. Nah, yang diharapkan untuk selanjutnya adalah seperti ini, nilainya adalah per KD. Jadi diusahakan untuk Bapak Ibu guru khususnya KKG dalam membuat soal itu disesuaikan dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Jadi misalkan ini untuk KD 3.3 soalnya ini, misalkan seperti itu. Ini untuk KD 3.4 mata pelajaran PKN soalnya ini gitu. Biasanya sih kalau kemarin pernah lihat itu 5 soal. Ada juga yang 5 soal, ada juga yang 10 soal. Itu tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti itu, Lur. Oke, ini untuk nilai pengetahuan. Kalau sudah, jangan lupa diklik simpan. Nah, untuk nilai keterampilan di sini kita masuk juga ke kelasnya, mata pelajaran dan penilaian pertama apa saja. Nah, ini penilaian pertama, penilaian hariannya. Di sini KD-nya 4.3. Menuliskan cerita pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu. Tulis nilainya bla 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 dan simpan. Nilai sikap spiritual. Bagaimana di sini? Ya, ini adalah tampilannya. Ini nilainya predikat berarti ya. Ini KD-nya 1.3, yang ini 1.4. Kalau ini adalah butir non tadi tehnya. Butir sikap ya, butir sikapnya spiritual. Toleransinya bagaimana si A ini, misalkan oh baik, ya udah baik. Oh sangat baik, ya udah gitu aja. Kalau bisa jangan sampai nilainya kurang atau cukup, ya udah paling baik aja. Tinggal kita tandain aja siapa yang sikapnya yang menurut kita paling baik. Udah gini aja, gampang. Sosial juga sama. Nah, seperti ini. Kalau sudah tinggal klik simpan di bawah. Iya, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan manual ya, satu-satu melalui aplikasi eRaport-nya ya. Kalau misalkan kita mau bentuk Excel-nya, tinggal kita pilih saja di sini download, format, import. Nah, kita masuk ke menu download, format, import nilai ya. Di sini kita pilih kelas, mata pelajaran misalkan PKN. Nah, di sini muncul nomor 1, 2, 3 sampai 4 yaitu format nilai pengetahuan, keterampilan, spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk pengetahuan kita download, di sini ada download format kosong, ada download format edit. Kita pilih saja yang ini. Ini dulu deh yang kosong nih, bentuknya seperti ini nih. Ini pengetahuan ya. Ini filenya masuk ke download. Nah, format ETF KD PPKN kelas 1. Ini jangan dirubah lagi nama filenya. Udah biarkan seperti itu. Nah, ini kosongnya ya. Ini kalau format kosong. Nah, ini kosong nih, kosongan ya, kosong. Jadi isinya itu ini nggak usah dibahas. Nama siswa NIS ya, terus jenis penilaiannya apa. Nah, ini harus kita teliti nih, harus rada teliti ya, jenis penilaian dan KD, karena di bawahnya itu beda lagi. Nah, ini kan tadi sampai absen terakhir nih Sabrina. Ini kan absen pertama, absen 1, dan absen terakhir itu adalah Sabrina. Nah, di sini sampai penilaian harian pertama KD 3.3. Nah, untuk nilai pas ya, pas itu masih KD 3. Pas KD 3.3 ya nilainya berapa di sini ya, kita masukkan. Terus PTS untuk KD 3.3-nya berapa nilainya. Jadi nilainya per KD seperti itu. Nah, untuk penilaian harian yang kedua, KD-nya 3.4 berapa? Ya, berapa di sini. Nah, tinggal kita isi saja.
Nah, kalau misalkan kita di sini download format edit ya. Di sini download format edit. Ini lagi proses download. Oh, nggak goeng, oi. Coba sekali lagi. Mana? Nah, ini masuk. Nah, mana ya? Nah, ini tadi yang kosong ya, yang ini yang kosong. Nah, ini yang edit. Kita coba buka. Mana nih? Nah, ini yang edit itu nilai yang sudah ada di apa sih? Yang tadi sudah kita isi ya. Yang tadi sudah kita isi di halaman input nilai. Tadi kan kita masukkan nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan. Nah, di sini yang di format edit muncul dia nilainya, tinggal kita mau diedit atau tidak ya silahkan, terserah. Nah, ini kita isi sama caranya seperti itu. Lah, kita ngambil nilainya dari mana ya? Dari aplikasi nilai yang bentuknya Excel. Nah, nilainya itu kalau saya kemarin membuat aplikasi. Nah, ini aplikasi eRaport Excel versi 22B. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, menunya di sini ada menu home dan seterusnya. Misalkan tadi pelajarannya PKN. Nah, pelajaran PKN di sini KD berapa sih? Di sini ini otomatis ya, nggak bisa diedit. Ini anggap saja KD, bukan KD 1 ya. Maksudnya KD 3.1 seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy saja. Kita copy, kita klik kanan, kemudian kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini ya. Ke sini, kemudian kita paste ini untuk KD 3.3 ya. Nah, inputkan seperti ini. Nah, ini kok lebih. Siapa nih yang belum masuk? Oh, si Syahanya. Oh iya, namanya ini disesuaikan. Ini lebih satu malah. Ya, seberapa teh aya 20 genep siswa. Nah, di sini berapa ekor di sini? Oh, ini astagfirullah, ini kelas 3. Ini harusnya masuknya kelas 1. Kelas 1 ya. Nah, ini udah kelas 1, masuk ke PKN dan kita copy di sini. Copy ke kanan, kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini dan kita pastekan. Nah, seperti itu. Nah, untuk nilai pasnya pasti pas lagi. Apa ini KD 3.3. Kalau di aplikasi yang saya buat di sini nilainya nilai tunggal, nilai 1. Ya, nilainya cuma 1, tidak per KD. Ya udah, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Misalkan ini 70 deh. Nah, seperti ini. Mana sih lebih ke mana? Tah, di sini ya. Kemudian kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke sini dan kita pastekan di sini pakai values. Paste values. Terus gimana kalau misalkan di penilaian akhir semester di KD 3.4? Ya udah, KD 3.4-nya karena nilainya cuma 1, ya udah timpahkan aja lagi di sini nilainya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk penilaian harian 3.4, ya udah tinggal diisi aja sih, gampang. Jadi dia formatnya ke bawah ya, ke bawah. Nah, ini penilaian yang pertama, kemudian PAS, kemudian PTS, KD-nya masih 3.3. Terus penilaian harian kedua, KD-nya 3.4, kemudian PAS dan seterusnya. Ini sesuai dengan yang tadi kita buat perencanaannya. Kalau sudah seperti ini ya kita simpan.
Kita simpan. Oke, ini udah disimpan ya. Kita close. Ini kita kecilkan. Mana ini? Alah, nggak goyang. Oi. Nah, di sini kan tadi kita udah download ya. Kita udah download PKN. Nah, ini untuk nilai pengetahuan kan, nilai pengetahuan, nilai keterampilannya sama aja. Nah, kalau sudah kita isi di format Excel-nya seperti tadi, nah kita masuk ke import nilai siswa. Ini nilai pengetahuannya. Kemudian kita pilih di sini choose file ya. Nah, di sini tadi di mananya? Download. Nah, kita coba nih ya. Yang ini adalah yang sudah kita isi ya, yang kelas 1 ada kode satunya. Kemudian kita upload data nilai. Nah, di sini kan masuk semua tuh. Nilai misalkan si nama siswa Azkia, Aisyah, Alia. Nah, ini untuk penilaian harian 1, kemudian KD-nya yang ini. Nah, kemudian balik lagi ke Azkia. Kenapa kok balik lagi ke Azkia? Karena yang di bawahnya tadi tidak kita isi. Mana ya? Nah, yang ini tadi kita mana sih? Oh iya, ini. Tuh, karena ini kan masih kosong nih, tidak kita isi. Yang isi itu cuma 3 orang doang. Jadi yang munculnya di sini ya udah 3 orang. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita klik simpan. Oke, udah beres. Ini untuk nilai pengetahuan. Nah, kalau misalkan mau mata pelajaran yang lain ya udah kita choose file lah. Oke. Yang ini download format. Tadi kan kita matematika PKN. Nah, sekarang kita pilihnya pelajaran yang lain, misalkan matematika. Kita pilih pengetahuannya. Seperti ini. Nah, udah di download aja dulu karena di sini ada apa namanya? Ada judul, ada mata pelajarannya. Ini kan PKN, ini kan MTK, nilainya nilai pengetahuan peng kan gitu kan. Udah. Nah, kalau misalkan nilainya keterampilan di sini. Nah, ini kan kalau masuk di sini nilai F keterampilan ya, mungkin maksudnya keterampilan. Sini MTK, ya udah tinggal kita isi aja sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nah, kalau untuk import nilai siswa di sini ya udah tinggal disesuaikan nilai pengetahuannya apa saja. Tadi matematika tadi PKN udah nilai pengetahuannya, terus MTK ya udah kita masukkan MTK ke sini, ya udah tinggal kita upload data nilai. Nah, kok kosong ya? Iyalah karena belum diisi tadi nilai matematikanya. Nah, untuk nilai keterampilan sama aja, untuk download, import seperti itu ya. Kalau tadi kan kita download mana nih? Download misalkan PKN ya, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, berarti yang nilai keterampilan mana sih? Nah, ini nilai keterampilan misalkan matematika ya, berarti importnya di nilai keterampilan di sini, bukan di pengetahuan ya. Nah, di sini kemudian kita pilih mana yang nilai keterampilannya. Nah, kita upload. Maaf, file yang Anda import tidak sesuai ya karena belum diisi ya. Dah. Iya, coba ini kan nilai keterampilan, kemudian kita upload. Ya udah karena emang belum diisi nilainya. Terus untuk nilai spiritual, sosial ini juga bisa kita apa namanya? Ini juga bisa kita import ya, tapi download dulu dari sini. Di sini kan model seperti PKN, ada nilai pengetahuan, keterampilan, spiritual, dan sosial udah kita download. Nah, ini kita coba contohkan yang spiritual ya. Kita download nilai PKN spiritual. Nah, nilai sikap spiritual PKN yang ini ya, kita coba buka dan isinya adalah seperti ini.
Nilainya itu adalah predikat tapi bentuk angka. Nah, di sini ada keterangannya. Kalau kita klik seperti ini adalah keterangannya. 4 sama dengan sangat baik. Ya, baik maksudnya ya. Kemudian kalau misalkan nilainya 3 baik saja. Kalau misalkan 2 cukup dan 1 kurang. Udah tinggal kita sesuaikan. Sesuai KD dan penilaiannya masing-masing. Penilaian 1, KD 1 3, KD 1 4 dan seterusnya sampai yang ini yang KD 51 itu adalah butir. Butir sikapnya apa? Tapi saya sarankan untuk nilai sosial dan spiritual tidak perlu menggunakan Excel ya, tidak perlu di-download. Yang di-download itu cukup nilai pengetahuan dan nilai keterampilan saja. Karena menurut saya pribadi untuk nilai sikap lebih gampang di sini input data dan nilai itu melalui langsung saja di sini inputnya. Nah, di sini kelas mata pelajaran spiritual. Ini kan udah kelihatan KD-nya apa. Kalau melalui Excel seperti ini, itu kita nggak tahu KD 13.3 itu apa sih, takut lupa lagi kan. Nah, kalau di sini kan udah jelas 13.3 itu menerima keberagaman karakteristik individu. Terus si A, si B, si C itu nilainya berapa? Nilainya apa? Predikatnya apa? Baik atau sangat baik? Ya udah tinggal sesuaikan aja di sini. Kita tinggal pilih misalkan si A sangat menonjol sekali ya, misalkan di perilakunya yang sangat bersyukur karena apa? Karena dia selalu mengucapkan alhamdulillah apapun itu ketika mendapat prestasi misalkan. Ya, terus kemudian toleransi dalam beribadah, berdoa. Nah, biasanya ini kan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Di sini biasanya yang membedakan itu adalah tingkat ikut serta dalam berdoa atau tidak. Misalkan si A dia rajin berdoa, selalu paling keras suaranya atau paling terdengar atau paling rapi atau yang paling bagus lah dalam berdoa sebelum dan sesudah kegiatan atau belajar. Ya udah tinggal ditandain aja seperti ini. Ini walaupun satu-satu tapi menurut saya di sini lebih jelas karena sudah ada keterangannya seperti ini. Kalau udah tinggal klik simpan. Udah gitu aja. Ini untuk nilai spiritual dan sosial. Nah, oke, itu untuk download untuk masalah nilai penilaian ya, baik menggunakan Excel ataupun langsung di sini itu tergantung Bapak Ibu guru enaknya mau menggunakan yang mana. Misalkan saya enaknya nilai pengetahuan itu enaknya dikerjakan langsung di sini saja, boleh silakan. Keterampilan juga sama, spiritual udah saya di sini aja nggak apa-apa, di aplikasi rapotnya langsung silahkan seperti itu juga. Cuman kalau misalkan kita mau pakai ngerok yang tadi ya, yang link itu ya berarti ke komputer atau laptop si operatornya harus dalam kondisi membuka aplikasi e-rapot. Kalau aplikasi e-rapotnya di close atau dikeluarkan atau laptopnya dimatikan ya berarti kita tidak bisa menggunakan aplikasi e-rapot seperti itu. Kalau misalkan saya lebih senang mendownload saja semua formatnya seperti ini, ya udah silakan di-download, isi lagi nilainya seperti ini satu-satu, ya udah tinggal simpan dan terakhir importkan di sini, import nilai. Nah, sama saja seperti itu, tinggal enaknya saja bagaimana. Cuman saran saya, hemat saya, ya udah untuk yang download import pakainya nilainya nilai pengetahuan dan yang diimport itu adalah nilai pengetahuan dan keterampilan saja. Kalau nilai sikap sosial ya udah enaknya sih di sini kalau menurut saya pribadi, tapi terserah Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut nih ke yang apa? Tadi udah nih import udah ya. Ini nih, proses deskripsi siswa. Nah, ini yang penting nih. Di sini pilih kelas seperti biasa, kita masuk PKN. Oh, ini belum ada nilai. Sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan rencana ini berdampak pada bla 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 bla. Kenapa ya seperti ini? Matematika coba. Tadi kita udah import nilai.
Input nilai. Oh, kita coba lihat pengolahan nilai dulu ya. Nilai pengetahuan di sini kelas 1 mata pelajaran PKN. Nah, di sini sudah ada nilainya bla 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 bla. Ini kita juga bisa download pengolahan nilai pengetahuan. Ini menunya adalah rincian nilai siswa, pengolahan nilai per KD. Kemudian ada juga nilai rapot, itu nilai akhir ya. Nah, ini nilai akhirnya misalkan 75, predikatnya C adalah 33 nih predikatnya D. Ini kan contoh. Oke Lur, jadi untuk yang proses deskripsi siswa setelah saya bertanya kepada sang ahli sang ahli. Nah, untuk proses deskripsi siswa itu nilainya harus sudah terisi semua ya. Untuk kompetensi dasar sudah diselesaikan, terus perencanaan nilai dan yang lainnya termasuk input nilai di sini sudah dikerjakan. Nah, untuk melihatnya, lihat pengelolaan nilai di sini, lihat nilai pengetahuan. Misalkan kelas 1 pelajaran PKN. Nah, di sini kan masih ada yang merah-merah Lur. Jadi kita belum bisa mengisi proses atau deskripsi siswanya. Jadi di sini harus diisi dulu semuanya seperti itu. Nah, oke, ini untuk nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya juga sama. Di sini matematika coba kita lihat karena di sini nilainya masih kosong. Terus PKN juga masih kosong. Ya, karena di sini masih kosong jadi deskripsinya tidak bisa diisi. Ini rincian nilai siswa, ini pengolahan nilai per KD. Nah, ini per KD-nya, kemudian ini nilai akhirnya, predikatnya. Loh, kok 75 dapat C? Ya, itu harus diedit atau bukan diedit sih, apa namanya ya? Dilihat lagi di menu sebagai admin ya. Di situ saya sudah bahas pada video sebelumnya tentang predikatnya. Ya, predikatnya itu untuk nilai sekian rentang nilai ya. Berarti ini kan KKM mata pelajaran 67. Berarti dari 67 sampai berapa predikatnya C, di bawah 67 predikatnya D. Itu sudah saya bahas di video yang terkait dengan admin ya, video saya sebelumnya yang di part 10. Oke Lur, ini kemudian menu yang di sini, lihat nilai akhir. Lihat nilai akhir di sini kelas 1 di sini. Nah, di sini karena kan memang belum selesai ya. Tadi kan cuma contoh beberapa nilai doang, jadi apa namanya? Jadi nilai akhirnya tidak muncul. Nah, di sini juga ada menu kirim nilai. Kalau sudah selesai semuanya mengolah nilai, deskripsi sudah diisi, kemudian kita pilih di sini kirim nilai akhir. Kemudian ada juga kalau misalkan kita sudah kirim, lihat nilai yang terkirim di sini. Nah, seperti itu. Kalau kita masuk ke hasil pengelolaan nilai, nah, kita lihat di sini nilainya masih kosong. Kenapa? Karena ya memang belum diisi nilainya. Tadi KD-nya kan kita contohkan cuma 1. Kemudian rencana penilaiannya juga cuma beberapa saja. Import nilainya juga cuman beberapa, cuma PKN doang kan. Jadi emang belum selesai. Nah, ini udah biarkan guru kelas guru yang bersangkutan yang mengerjakan, karena yang punya nilai siswa itu kan ya gurunya masing-masing. Nah, oh iya, untuk di sini nih ada menu tambahan yaitu input nilai ekstrakurikuler. Ini muncul kalau misalkan diatur oleh admin, misalkan guru kelas 1 atas nama Ibu Wiwi. Di sini dia selaku pembina atau pembimbing ekstrakurikuler. Berarti di sini dia muncul menu tambahannya yaitu input nilai ekstrakurikuler. Nah,
Kalau muncul nilai seperti ini ya udah berarti harus kita isi. Mana nih? Berikan di. Nah ini ya. Kelas 1 misalkan. Kelas 1 mana iya tak input nilai ekstrakurikuler. Pilih kelas. Nah, kelasnya adalah pramuka siaga misalkan seperti ini dan nilai untuk kelas satunya berapa di sini ya. Di sini kita pilih kelas dulu. Ini nama ekstraknya. Ini pilih kelasnya. Karena pramuka siaga itu kan kelas 1 sampai kelas 4 rata-rata. Nah, kemudian kita tambah nilai ekstrakurikuler di sini. Nah, di sini nggak muncul ya namanya ya. Kalau muncul ya udah nanti terakhir kita simpan. Udah gampang gitu aja sih. Nah, ini pramuka siaga kelas 3, kemudian kita tambah nilai ekstrakurikuler, nanti namanya muncul di sini, terakhir kita klik simpan. Nah, oke Lur, lumayan lama ya kita membahas tentang guru ini ya. Saya rasa cukup ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, saran-saran yang membangun, apapun lah silahkan, yang bertujuan baik untuk kemajuan channel Kang Asep Sunardi. Nah Lur, kalau ada pertanyaan jangan lupa tinggalkan di komentar juga ya, silahkan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman guru, teman-teman pendidik yang lainnya, silahkan ya. Kalau misalkan tidak mau ketinggalan video saya selanjutnya, silahkan tekan tombol loncengnya. Mana tombol lonceng? Di mana? Ya, di sini tombol lonceng. Mana ya? Oh, di sini nih. Ya, silahkan nyalakan tombol loncengnya saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk wali kelas akan saya bahas di video saya selanjutnya setelah saya coba mengisi untuk kompetensi dasar, setelah saya mengisi semuanya ya. Oh iya Lur, satu lagi, di sini kan ada kirim nilai akhir ya. Kalau misalkan tidak kita kirim, nanti itu tidak akan masuk ke menu wali kelas. Ini kan usernya sebagai guru. Kalau misalkan tidak kita kirim nilai akhirnya, itu tidak akan masuk ke data wali kelasnya. Terima kasih, wabillahi taufiq. Walaupun wali kelasnya adalah kita juga ya. Terima kasih. Selamat bekerja untuk Bapak Ibu guru. Jangan lupa bahagia. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.